Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Kali ini teman-teman mungkin saya di sini lagi. Dan sekarang saya agak sedikit penasaran dengan City Car. Ini sebenarnya City Car udah cukup lama launching ya. Ini mungkin teman-teman tahu kalau di Malaysia itu larisnya banget. Dan sekarang kita akan bawa mobil tes ini, yaitu Daihatsu Sirion generasi ketiga. Dan kita akan coba mobil ini. Meskipun kita bukan tes lengkap ya, kita sekalian ngejelasin apa saja yang saya suka dan tidak saya suka, dan sekalian kita bawa mobil ini jalan agak sedikit jauh. Oke, tinggal tunggu mobilnya. Dan mobil ini transmisinya manual. Ini manual, saya akan coba nih. Real man use 3 pedals. Let's go. Nah, akhirnya nih. Hai. Oke, kita bawa. Bensinnya ada 3 strip, nanti kita isi. Manual 5 speed. Gak apa-apa lah, kita coba transmisi manual kali-kali. Let's go. Oke, kali ini saya udah di Daihatsu Sirion. Ini adalah generasi ketiga dari Sirion terbaru. Nah, ini transmisinya manual 5 speed. Dan saya baru pertama kali sih bawa mobil ini, dan saya belum pernah merasakan bagaimana sih rasa berkendara dari Daihatsu All New Sirion ini. Jadi sebenarnya Sirion itu udah masuk Indonesia udah cukup lama ya. Dari generasi pertama itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2005 atau 2004. Kemudian generasi kedua di 2011 atau 2012, dan generasi ketiga itu dia baru launching di 2018. Sebenarnya ini mobil tes yang saya bawa ini masih yang keluar awal. Jadi memang head unit memang dia belum yang bisa Miracast sama beberapa fitur ya, kayak Mirrorlink gitu. Dan jujur saya harus akui Sirion ini dia ini yang pertama yang saya rasakan tuh koplingnya tuh entengnya banget. Jadi kayak sekali saya agak lepas tuh dia kayak langsung stuck gitu. Dan ini bukan pertama kali saya rasakan, ini udah cukup enak loh mobil. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang saya agak penasaran di jalan tol. Ini kalau di jalan biasa sebenarnya ini enak karena pertama setirnya dia enteng. Perpindahan juga nih koplingnya halus loh. Dia nggak kasar. Dia ini perpindahannya simple gitu. Dia nggak itu loh, nggak yang cetak gitu langsung. Ini bener-bener enak dan dia cukup presisi lah koplingnya. Sedikit saya jelasin mobil ini di jalan tol. Ini Sirion ini kalau dibawa di jalan tol tuh sebenarnya dia di 100 km per jam. Putaran mesinnya memang ini nggak terlalu tinggi loh. Dia mesin hanya berputar di 2500 rpm. Dan ini saya coba mobil ini, peredaman kabinnya dia baik. Ini baik, cukup baik. Bahkan road noise dia masih cukup masuk, tapi nggak terlalu parah. Dan ini banyak menggunakan 15 inci. Dan ini jujur buat dibawa ke tol sebenarnya kalau buat bawa sendiri sebenarnya masih oke. Cuma kalau misalkan bawanya mungkin 5an itu masih agak kurang recommended. Tapi jujur ini kalau saya bawa sendiri nih lumayan enak. Dan ini setirnya memang kalau di jalan tol dia masih agak ini sih, masih agak kurang direct dikit lah. Tapi overall ini peredaman kabinnya oke. Dan di kecepatan tinggi juga dia cukup oke lah, cukup stabil lah. Karena juga dia pertama udah dapat stability control, sebagai standar juga dapat hill start assist, dan airbag bukan 2, dia ada 4. Jadi 2 di depan sama di kursi itu 2. Jadi ini buat mengurangi resiko benturan lah di samping sama di belakang. Dan jujur saya harus akui Sirion ini selain dari safety oke, tapi untuk posisi mengemudi, bicara posisi mengemudi ini agak sedikit kurang ergonomis. Karena memang setir ini cuma bisa tilt dan dia nggak bisa teleskopik sama sekali. Dan satu yang menarik dan unik di Sirion ini tuh dia adanya input USB di bagian sini nih, di bagian kursi driver, sama di sini gak ada nih. Dia ada contelan hook gitu. Ini padahal dari 2018 dia belum ada ubah sama sekali. Tapi ini jujur loh, nih oke loh buat sebuah Daihatsu Sirion. Nah sekarang kita akan coba bicara bagaimana performanya. Untuk mesin, sebenarnya mesin yang digunakan oleh Sirion itu sama seperti
Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, dan tenaganya dia agak beda dikit. Bukan sama, nggak sama ya seperti Avanza Xenia, tapi dia tenaganya tuh 95 PS. Torsinya kalau nggak salah sekitar 120 Nm, dan mobil ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan dengan dua pilihan transmisi, ada yang matic dan manual. Cuman yang saya bawa ini transmisinya kebetulan yang manual 5 speed. Cuma tadi pengennya coba yang matic, cuman nih adanya transmisi manual, tapi kita nggak apa-apa, kita coba aja. Dan ini dibawa di jalan tol aja, ini kalau saya agak sedikit melakukan pengendaliannya oke. Tapi memang masih ada beberapa limbung ya, tapi limbungnya bukan yang parah. Ini masih ada limbung, tapi nggak terlalu parah lah limbungnya. Dan jujur, saya harus akui kalau buat dalam kota nih oke loh, recommended banget loh Daihatsu Sirion. Dan harganya juga masih cukup reasonable lah. Dia harganya dijual di kisaran 217 sampai 229 juta untuk OTR Jakarta. Ini yang VIN 2021. Tapi sebenarnya saya juga pengen coba mobil ini kita tes secara lengkap, tapi sayangnya karena agak nanggung ya, karena di Malaysia sendiri Sirion tuh sudah ada faceliftnya. Cuman yang mobil yang kita bawa ini masih yang varian pre-facelift, dan perubahan Sirion terakhir tuh di Indonesia tuh di kisaran tahun 2020, di mana yang transmisi otomatis dia ada sedikit ubahan di bagian body kit depan sama samping, dan ubahnya juga di head unit. Tapi kalau yang awal keluar ini head unitnya masih agak layar kecil dan masih sangat simpel, belum konektivitasnya lengkap, sama belum ada beberapa aksesoris body kit. Nah, sekarang saya akan jelasin apa saja hal yang saya suka dan tidak saya suka di Daihatsu Sirion terbaru. Kita akan jelaskan dulu hal yang saya suka di Daihatsu Sirion terbaru. Yang pertama yang saya suka itu adalah AC. Dia memang sudah digital, tapi yang paling saya suka itu bukan AC digitalnya, tapi pengaturan arah sebur AC-nya itu dia lengkap. Bahkan sampai ke kaca depan untuk front defogger dan rear defogger dia juga ada. Dan ini saya harus akui, saya secara pribadi kepake banget, karena rata-rata Daihatsu tuh dia suka nggak ada pengaturan semburan, kayak misalkan Rocky, Xenia, Terios, ya nggak ada pengaturan semburan AC. Tapi di Sirion ini lengkap loh arah semburnya, bahkan sampai ke kaca depan atau front defogger, dari defogger juga ada gitu. Jadi ini tuh AC climate control hampir full spec lah ibaratnya. Dan selain itu juga yang saya suka, selain itu dia juga ada memori AC. Ini mungkin jarang-jarang loh mobil kayak gini dapat memori AC. Jadi kita tahu nih ini AC ada di settingan memori berapa. Jadi kalau misalkan kita misalkan nih iseng nih ganti-ganti pengaturan AC, kita pengen ke yang arahnya tadi, ya udah tinggal pencet memori 1 atau memori 2 gitu. Jadi kita tuh punya kita tuh punya komputer yang bisa nge-save pengaturan AC kita gitu, yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yang saya suka tuh dia fitur safety juga dia tergolong lengkap. Dia punya 4 buah airbag. Bahkan sebagai standar dia punya vehicle stability control dan hill start assist. Itu oke loh buat sebuah city car yang bermesin 1300 loh, buat kayak Sirion gitu. Kemudian hal berikutnya yang saya suka lagi adalah dia punya input USB yang cukup banyak. Dia ada 3 slot. Yang pertama dia memang buat head unit 1, dan yang kedua tuh dia ada di konsol sini depan sama satu di belakang gitu. Jadi minimal penumpang depan dan belakang tuh bisa ngecas HP gitu kalau misalnya baterainya habis. Kemudian hal berikutnya yang saya suka sebagai standar juga di Sirion terbaru ini adalah ini tuh dia punya hook loh. Jarang juga hook di baris kedua, tapi dia naruhnya tuh di di kursi penumpang, tapi di samping. Jadi kalau teman-teman ngambil tuh ya gampang gitu, nggak usah berantem kiri kanan gitu. Sama satu lagi hal yang saya suka itu adalah di Sirion terbaru dia punya indikator seat belt belakang. Ini tuh jarang-jarang loh mobil dengan harga 200 jutaan lah kurang lebih.
dia punya pengaturan indikator seat belt belakang. Jadi kalau teman-teman tadi kan seat belt belakang memang sangat penting, apalagi kalau misalkan kayak di jalan tol kan kita nggak tahu ya insiden gitu. Dan menurut saya tuh seat belt belakang, indikator seat belt belakang tuh sangat terpakai. Tapi meski begitu, memang ada sejumlah hal yang saya kurang suka di Sirion. Yang pertama itu adalah bunyi klaksonnya. Tin tin. Kenapa gitu bunyinya? Kecil suaranya. Ayolah kasih klaksonnya lebih berwibawa dikit lah. Kemudian yang kedua yang saya kurang suka, kursi belakang. Memang dia udah dapat seat belt 3 titik, tapi sayangnya ada satu kekurangannya, dia nggak ada headrest tengah. Jadi agak nanggung aja. Padahal di Malaysia ada loh itu kursi headrest tengah. Bahkan sampai seat belt 3 titik sekalipun dia udah dapat. Tapi sayangnya di Indonesia malah cuma 2 kiri kanan tuh sebenarnya agak nanggung gitu. Kemudian hal yang saya kurang suka yang berikutnya adalah entertainment systemnya juga ini oke, dia sudah monitor, tapi alangkah lebih baiknya ditambah fitur software Apple CarPlay dan Android Auto. Itu kalau pakai Android Auto Apple CarPlay saya yakin bakal lebih mudah lagi. Jadi maksudnya lebih simpel gitu kita pakainya. Jadi kalau misalkan kita pengen colokin navigasi atau pengen setel musik, simpel sih, tinggal colokin USB ke head unit udah gitu. Jadi apa-apa tuh tinggal lihat aja di head unit gitu. Kemudian hal berikutnya yang saya kurang suka juga, dia mobil ini belum dilengkapi dengan autolock. Apa susahnya sih ngasih autolock gitu? Karena kalau di Indonesia kan masih kepake ya fitur autolock. Jadi kalau misalkan lagi di jalan kita bawa 20 tuh dia harusnya udah ngunci, cuma sayangnya di sini belum ada. Sama satu lagi yang saya agak kurang suka di Sirion itu, memang headlampnya dia sudah LED, tapi ada sedikit agak kurang terang gitu headlampnya. Kenapa nggak sekalian aja dikasih LED yang jauh lebih proper? Memang dia oke, cuman agak sedikit kurang terang lampunya tuh. Kurang lebih itu hal-hal yang saya suka dan tidak saya suka di Daihatsu Sirion terbaru. Nah, sekarang kita akan kasih tahu bagaimana konsumsi BBM di Sirion. Dalam kota sebenarnya saya udah coba, ini cukup irit. Tadi saya coba dia bisa mencatat di kisaran 13-14 km per literan. Tapi sedangkan di tol, meskipun ini transmisi manual 5 speed, karena di 100 km per jam sebenarnya mobil ini mesin itu berputar di 2500 rpm di gigi 5. Dan itu angkanya ya nggak terlalu tinggi sih sebenarnya, rpm-nya tuh dia oke lah. Tapi konsumsi BBM-nya saya dapat 19 km per liter. Ini tuh bener-bener irit loh. Tapi performa saya belum coba. Mestinya nggak beda jauh lah, dia bisa 13 detikan lah. Cuma saya belum sempat coba ya, nanti ya kita coba akselerasinya. Tapi ini definitely irit banget loh, karena mesinnya memang sama kayak di Xenia. Tapi yang berbeda tuh dia penggeraknya, dia penggerak depan, bukan penggerak belakang kayak Xenia lama ya. Kalau Xenia baru kan sekarang FWD, tapi Sirion ini memang dari awal dia sudah FWD. Nah, sebenarnya yang saya agak penasaran tuh dia bagaimana kalau mobil ini kita bawa tes lengkap. Tapi sebenarnya agak nanggung karena umur Sirion di Indonesia tuh udah hampir 4 tahun, belum ada ubahan juga. Jadi saya juga pengennya sih kita test drive, tapi kita tunggu aja deh mobil tes terbaru kalau misalkan Sirion facelift di Indonesia udah launching. Tapi kita nggak tahu launchingnya kapan, karena di Malaysia sendiri dia Sirion terbaru tuh dia sudah launching, dan nanti tampilnya saya akan kasih lihat di sini kalau teman-teman pengen lihat. Dan kita tunggu saja kapan launchingnya Daihatsu Sirion facelift. Itu nanti kalau tes lengkap kita akan bikin pas itu ya, Daihatsu Sirion facelift. Tapi sekarang sekian dulu videonya. Jangan lupa klik like dan juga video ini, komentar di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan teman-teman kalau pengen beli mobil Daihatsu, saya rekomendasi banget loh Astra Daihatsu B-Center, Astra Daihatsu Soekarno-Hatta. Kalau teman-teman pengen beli Daihatsu di wilayah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, saya rekomendasi banget loh kesini. Dan thank you juga Astra Daihatsu B-Center yang udah nyediain mobil ini untuk kita coba. Meskipun ini bukan tes lengkap ya, saya berbagi pengalaman aja gimana saya rasanya bawa mobil ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.